Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga aku, kamu, dan kita semua selalu sehat dan berada dalam lindungannya. Jangan lupa untuk tetap produktif dan berkarya walaupun dari rumah aja. Jadi kesempatan kali ini aku dan teman-temanku akan membahas tentang pajak penghasilan pasal 22 yang terfokus terkait kegiatan perdagangan barang baik itu impor maupun ekspor. Nah, kenalin dulu dong, nama aku Alfieriska Safara dan dua orang temanku, Anissa Salsabila dan Adinda Maharani. Oke, tak kenal maka tak sayang. Kamu harus kenalan dulu nih sama pajak penghasilan pasal 22. Gimana sih kenalan sama PPh pasal 22? Kamu harus tahu dulu dong siapa dia. Nah, bakal jelasin ya sama teman aku. Oke, langsung saja kita lihat apa sih PPh pasal 22 itu. Nah, pajak penghasilan pasal 22 adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Selain itu, pajak penghasilan pasal 22 merupakan aktivitas pembayaran atas penyerahan barang bagi institusi pemerintah, aktivitas impor barang, aktivitas penjualan atau pembelian barang di industri tertentu, dan aktivitas penjualan barang sangat mewah. Jadi, kita harus tahu ya teman-teman tentang definisi dan karakteristik dari masing-masing pajak tersebut. Selanjutnya ada subjek pajak nih. Subjek pajak cukup banyak ya teman-teman. Bisa kita lihat subjek pajak yang pertama yaitu Bahan Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas impor barang. Selanjutnya, Direktorat Jenderal Pembendaharaan, bendahara pemerintah pusat atau daerah yang melakukan pembayaran atas pembelian barang. Selanjutnya, BUMN atau BUMD yang melakukan pembelian barang dengan dana yang bersumber dari belanja negara APBN dan atau belanja daerah APBD. Yang selanjutnya, Bank Indonesia, Perusahaan Pengelola Aset, Badan Urusan Logistik, PT Telekomunikasi Indonesia, dan masih banyak lainnya yang melakukan pembelian barang yang dananya bersumber baik dari APBN maupun dari non-APBN. Dan yang terakhir, badan usaha yang bergerak di bidang industri yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri. Baiklah, penjelasan dari subjek PPh pasal 22 tadi bisa kita pahami kembali ya teman-teman. Dan materi selanjutnya yaitu objek pajak yang bakalan dijelasin oleh temanku ya. Nah, selanjutnya objek pajak PPh pasal 22. Apa saja sih objek pajak PPh pasal 22 ini? Objek PPh pasal 22 sesuai peraturan Menteri Keuangan adalah yang pertama, impor barang dan ekspor barang komoditas tambang batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam yang dilakukan oleh eksportir. Yang kedua, pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran sebagai pemungut pajak pada pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga negara lainnya. Yang ketiga, pembayaran atas pembelian barang dengan mekanisme uang persediaan yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran. Nah, yang selanjutnya, pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga dengan mekanisme pembayaran langsung oleh KPA atau pejabat penerbit surat perintah membayar yang diberi delegasi oleh KPA. Nah, yang selanjutnya, pembayaran atas pembelian barang atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya BUMN. Selanjutnya, penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, yang merupakan industri hulu, industri otomotif, dan industri farmasi. Yang selanjutnya, penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh agen tunggal pemegang merek, agen tunggal pemegang merek, dan importir umum kendaraan bermotor. Selanjutnya, penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas,
dan pelumas oleh produsen atau importir. Yang selanjutnya, pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul untuk keperluan industrinya atau ekspornya oleh industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan. Nah, yang terakhir nih, penjualan barang yang tergolong sangat mewah yang dilakukan oleh wajib pajak badan. Nah, itu teman-teman objek pajak pasal 22. Semoga teman-teman mengerti ya. Nah, materi selanjutnya yang harus kita ketahui dalam PPh pasal 22 ini tentunya adalah tarif pajaknya. Dalam PPh pasal 22 ini ada beberapa penggolongan terhadap tarif pajak. Yang pertama, aktivitas penyerahan barang, yaitu 1,5% dari harga pembelian. Kemudian, aktivitas impor. Di aktivitas impor ini cukup banyak penggolongannya. Yang pertama, 2,5% dari nilai impor bagi pengguna angka pengenal impor, atau disebut juga dengan API. Yang kedua, 0,5% bagi pengguna API untuk impor kedelai, gandum, dan tepung terigu. Yang ketiga, 7,5% dari nilai impor bagi non-pengguna API. Yang keempat, 7,5% dari harga jual lelang untuk barang yang tidak dikuasai. Kemudian, nilai impor ini sama dengan chip ditambah bea masuk dan pungutan lainnya. Yang selanjutnya adalah aktivitas di industri tertentu. Penggolongannya yaitu penjualan hasil produksi dalam negeri 0,1% dari dasar pengenaan pajak PPN di industri kertas. Yang kedua, 0,25% dari DPP PPN di industri semen. Yang ketiga, 0,45% dari DPP PPN di industri otomotif. 0,3% dari DPP PPN di industri baja. Nah, yang terakhir yaitu aktivitas di industri tertentu. Masih di industri tertentu, yaitu penjualan BBM, gas, dan pelumas. Teman-teman bisa baca sendiri ya, bagaimana penggolongannya, bagaimana tarif pajak yang diatur dalam penjualan BBM, gas, dan pelumas ini. Yang terakhir, barang sangat mewah, yaitu 5% dari harga jual, tidak termasuk PPN dan PPNBM ya teman-teman. Sekian tarif pajak PPh pasal 22. Semoga teman-teman mengerti. Oke teman-teman, sekarang kita masuk untuk contoh kasus PPh pasal 22 ya. Contoh kasus pertama, di mana perusahaan ini memiliki API atau angka pengenal import. Jadi, di situ kita bisa lihat ya, PT Idola ini adalah importir gadget dari USA, di mana mereka ini memiliki API. Harga gadgetnya itu dalam satuan USD ya, 20.000. Untuk asuransinya 1.000 dan beban angkutnya 4.000. Lalu tarif biaya masuknya itu 20% dari CIF. CIF ini nanti itu harga ditambah asuransi ditambah beban angkut. Kurs uang saat itu dari USD ke rupiah itu adalah Rp10.000. Diminta hitung PPh 22 PT Idola. Nah, kita tinggal bikin nih yang diketahui soal. Yang pertama ada cost. Apa harga perolehannya itu? 20.000. Lalu ada asuransi 1.000, ada beban angkutnya itu 4.000. Jumlahkan cost asuransi dan beban angkut dapat CIF 25.000 USD. Lalu dibilang itu tadi tarif masuknya itu 20% dari CIF. Maka 20% dikali 25.000 USD. Dapatlah kita 5.000 USD. CIF dikurangi dengan tarif masuk, maka kita dapat nilai import 20.000 USD. Lalu dasar pengenaan PPh pasal 22-nya itu 20.000 USD dikalikan dengan kurs rupiahnya, yaitu Rp10.000, dapatlah kita 200 juta. Untuk mencari PPh pasal 22,
Ada dua, ada untuk yang memiliki API dan tidak memiliki API. Kalau memiliki API itu tarifnya 2,5. Kalau tidak memiliki API 7,5%. Karena PT Idola memiliki API, maka 2,5% dikalikan dengan 200 juta tadi. Dapatlah kita 5 juta. Sehingga PPh pasal 22 yang harus dibayarkan oleh PT Idola ini adalah sebesar 5 juta gitu ya, 5 juta rupiah. Nah itu dia untuk kasus yang memiliki API. Kalau nggak memiliki API gampang, tinggal diganti aja 2,5% nya jadi 7,5%. Nah itu dia untuk contoh soal yang pertama. Untuk contoh soal yang kedua, aku kasih ini adalah salah satu industri, yaitu di sini aku industri semen. PT Gresik di sini. PT Gresik ini menjual hasil produksinya yaitu semen sebanyak 5.000 sak dengan harga Rp150.000 per saknya kepada toko bangunan Putra. Diminta berapakah PPh pasal 22 atas penjualan barang tersebut jika harganya ini yang 150.000 ini belum termasuk PPN, pajak pertambahan nilai. Nah, kita langsung jawab. Kita cari dulu dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak ini kita kalikan berapa saknya itu dikalikan dengan harga per saknya yaitu 5.000 dikali 150.000, kita dapatkan 750 juta. Lalu, karena ini belum termasuk PPN, maka kita harus cari dulu berapa PPN-nya. Dengan cara mengalihkan dasar pengenaan pajak tadi yang 750 juta itu, harga keseluruhannya itu ya dikalikan dengan tarif PPN itu 10%, kita dapatkan 825 juta. Jadi itulah dasar pengenaan pajak kita, harga ditambahkan PPN-nya. Jadi kita dapatkan PPh pasal 22 itu 0,25% sesuai tarifnya dikalikan dengan 825 juta. Maka kita dapatkan 2.062.500. Nah, itulah jumlah besaran PPh pasal 22 yang harus dibayarkan oleh PT Semen Gresik. Nah, teman-teman, itu tuh dua contoh yang aku kasih tentang PPh pasal 22. Semoga kita bisa paham ya, semoga bisa dimengerti. Untuk teman-teman, makasih yang udah nonton video ini, makasih buat waktunya. Semoga kita ketemu lagi di lain kesempatan. Oke, terima kasih atas waktunya. Dadah semua.